kembali bersama saya Abraham Silaban dalam The Prime Show. Pemirsa, tim hukum Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea ditegur Hakim MK Saldi Isra karena menyebut Sirekap tidak perlu dibahas dalam lanjutan sidang sengketa hasil pemilu hari ini. Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak Bapak? Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Enggak, jadi, tapi bukan, saya bertanya jangan aja, dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, kalau jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, yang mulia. majelis Cukup. Maksud saya cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Di tengah ketegangan jalannya sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, sejumlah keunikan terjadi, mulai dari Ketua Mahkamah Konstitusi yang sempat menegur Ketua KPU yang diduga tertidur saat sidang, hingga kesaksian Mukti Ahmad, ASN yang diwajibkan datang senam, namun dengan iringan lagu Oke Gas. Terima kasih yang mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Asim tidur ya? Itu teguran yang dilontarkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo saat melihat Ketua KPU Hasyim Asyari tertidur saat sidang sengketa Pilpres 2024. Momen ini terjadi ketika Soehartoyo mempersilahkan pihak termohon untuk mengutarakan pertanyaan kepada ahli yang dihadirkan pihak pemohon, Didin S. Damanhuri. Terima kasih yang mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Asim tidur ya? Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sementara itu kejadian unik juga terjadi saat saksi tim Ganjar Mahfud, Mukti Ahmad, menyebut terjadi ketidaknetralan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas serta Kepala Desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara saat Pilpres 2024. Pejabat daerah dan ASN diwajibkan datang senam sehat dengan menggunakan baju berwarna biru muda, diiringi musik yang menyuarakan lagu Oke Gas milik Paslon 02. Ada apa di rame-rame, Kak? Ini nih, ada senam sehat. Ayo kita gas, Ya, Oke Gas, Oke Gas. Nah, di situ ada sekda, ada kepala dinas, kepala desa, seluruh aparatur pemerintah. Nah, ini wakil bupati, ada ini kepala badan, ASN. Saksi menganggap pelaku tersebut sebagai ketidaknetralan dan dukungan kepada Paslon 02. Karena dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Bupati, Sekda, Kepala Dinas, dan jajaran pemerintahan di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, 7 hari jelang hari Lebaran, sejumlah pemudik mulai pulang kampung lebih awal. Terminal, bandara, dan stasiun pun kebanjiran calon penumpang. Informasi ini akan menutup jumpa kita dalam The Prime Show malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri mulai dipadati pemudik. Diperkirakan pergerakan penumpang pesawat mencapai 188.000 orang perharinya. Puncak mudik di Bandara Soekarno-Hatta sendiri diprediksi terjadi pada tanggal 5 dan 6 April 2024. Sementara itu PT Angkasa Pura II Persero menetapkan masa angkutan lebaran pada tanggal 3 hingga 13 April mendatang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sejumlah kota besar seperti Bali, Medan, dan Surabaya menjadi kota tujuan favorit para pemudik moda transportasi udara.
Sementara itu di stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta Pusat hari ini mulai dibanjiri pemudik. Tercatat sebanyak 26.020 tempat duduk terjual dari total 26.414 tempat duduk yang disiapkan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta. Sebagian besar pemudik bertolak dari Pasar Senen menuju wilayah Tegal, Brebes, Semarang, Solo, hingga Surabaya dan Malang. Pemudik mengaku memilih melakukan perjalanan lebih awal untuk menghindari kepadatan. Di Terminal Pulau Gebang, Jakarta, pemudik rata-rata didominasi tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jumlah penumpang bus di Terminal Pulau Gebang diprediksi akan terus meningkat pada akhir pekan ini, mengingat minggu ini semakin dekat dengan Lebaran dan akan memasuki masa cuti bersama.